Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ananda akan mempelajari mengenai tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku pada pembelajaran keempat. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Sekarang Ananda baca dan pahami teks berikut ini. Setelah mengamati dan memahami teks itu tadi, kemudian Ananda dapat menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Dr. Rana untuk warga desa? Jawabannya, untuk membayar jasanya, warga desa hanya diminta memberikan sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Kemudian pertanyaan nomor 2, mengapa Dr. Rana melakukan itu? Jawabannya, menurut ayahnya, banyak warga yang takut berobat karena tidak mampu membayar. Kemudian, nomor 3, apa dampak dari hal yang dilakukan Dr. Rana bagi masyarakat? Dan jawabannya merupakan dampak tindakan Dr. Rana, warga-warga menjadi berani berobat dan warga aktif dan bijak dalam mengolah sampah. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dr. Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Coba Ananda perhatikan tabel yang sudah tertera di layar ya. Kemudian pahami mengenai sikap dari Dr. Rana dan pendapat Ananda tentang sikap Dr. Rana. Kemudian Ananda dapat menjawab pertanyaan nomor 5 mengenai hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dr. Rana. Hal yang bisa dicontoh adalah tanggung jawab dan kerendahan hati Dr. Rana dalam menolong warga. Hal yang perlu kita teladani setelah melihat sikap Dr. Rana, yaitu kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Masih ingatkah kamu dengan cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Kita dapat membuat kesepakatan kelas agar tidak ada lagi yang saling menyakiti. Ini merupakan salah satu contoh dari kesepakatan kelas, diantaranya saling peduli, saling menghargai, dan saling tolong-menolong. Kemudian yang kedua, disiplin, menjaga kebersihan, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, tertib, jujur, dan percaya diri. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua dalam Pancasila.